Halo teman-teman, masih di pembelajaran gambar teknik. Kali ini kita akan belajar mengenai garis, huruf, dan angka gambar teknik. Penting sekali untuk kita bisa memahami mengenai garis, huruf, dan angka, karena garis, huruf, dan angka ini bisa menunjukkan maksud dan tujuan dari gambar dengan sejelas-jelasnya, sehingga orang yang menerima gambar kita bisa memahami maksud dari gambar yang kita inginkan. Garis di gambar teknik ini ada berbagai macam, dan masing-masing garis itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Selain garis, ada huruf dan juga angka. Huruf dan angka ini bisa dijadikan sebagai hiasan dan juga daya tarik dari gambar yang telah kita buat. Posisi dari huruf dan angka itu juga harus kita atur sedemikian rupa, sehingga orang bisa tertarik untuk membaca dan memahami dengan jelas tulisan yang telah kita buat. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar mengenai garis, huruf, dan juga angka pada gambar teknik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian garis gambar teknik. Kedua, menyebutkan jenis-jenis garis pada gambar teknik. Ketiga, menjelaskan penggunaan garis gambar teknik. Keempat, mengidentifikasi jenis-jenis garis sesuai penggunaannya. Yang kelima, memahami huruf dan angka pada gambar teknik. Yang keenam, memahami ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mengamati gambar berikut? Jadi, dari gambar berikut ini bisa kita lihat bahwa pengaplikasian gambar teknik di sekitaran kita itu sangat banyak. Dari gambar ini merupakan gambar sebagian dari masih banyak lagi pengaplikasian dari gambar teknik. Yang pertama, di situ ada gambar jembatan. Kemudian yang kedua ada gambar mur dan baut. Yang ketiga ada gambar gear. Di bawahnya di situ ada gambar rancangan gambar teknik dari gambar yang atasnya. Maksudnya di sini, jadi setiap barang yang akan kita buat pasti melalui proses perancangan terlebih dahulu, yaitu melalui proses pembuatan dengan menggunakan gambar. Kita rancang sesuatu yang ingin kita buat dengan gambar, kemudian baru bisa kita buat pengaplikasiannya secara langsung. Di gambar ini bisa kita buat ukuran yang ingin kita gunakan serta bentuk yang ingin kita buat. Silakan kalian simak gambar berikut. Nah loh, kira-kira maksud dari gambar ini apa? Yang pertama, di situ merupakan gambar dari garis. Kedua, ada gambar rancangan rumah. Selanjutnya ada gambar rumah yang sudah jadi. Yang terakhir di sini ada gambar arsitek yang sedang memegang gambar yang dibuatnya. Nah, di sini maksudnya sama seperti tadi. Sebelum kita bisa membuat rumah jadi, terlebih dahulu kita harus membuat gambar. Agar rumah yang kita buat bisa bagus, kita harus mendesain berapa ukurannya, tata letaknya seperti apa. Itu harus kita buat secara detail di gambar supaya hasil aplikasinya juga bagus. Di gambar tersebut juga memuat berbagai macam informasi, ada berbagai macam garis, huruf, dan juga angka. Agar kita bisa membuat gambar yang bagus dan dipahami oleh orang lain,
Terlebih dahulu kita harus memahami aturan-aturan pada gambar teknik, seperti aturan pembuatan garis, huruf, dan juga angka. Terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, penggunaannya, baru ke pengaplikasiannya pada kertas gambar, supaya ketika kita menggambar kita tidak ngawur dan gambar kita bisa bagus dan dipahami oleh orang yang menerima gambar. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian garis. Kira-kira apa pengertian garis? Nah, garis ini merupakan kumpulan titik-titik yang berderet. Sedangkan garis lurus merupakan hubungan antara dua buah titik. Jadi, antara garis dan garis lurus itu berbeda. Kita harus bisa memahami dan menafsirkan perbedaan dari garis dan juga garis lurus. Jenis-jenis garis di sini ada 4. Yang pertama garis nyata atau disebut garis kontinu. Garis ini merupakan garis lurus tanpa ada jarak. Yang kedua, di situ ada garis gores. Garis gores ini bisa kita lihat di gambar. Di situ merupakan garis pendek-pendek dengan jarak atau garis putus-putus. Yang ketiga, di situ ada garis bergores. Bisa dilihat di gambarnya. Garis bergores ini merupakan garis panjang, kemudian kita kasih jarak, baru gores tipis, gores panjang, gores tipis, gores panjang, gores tipis. Sama, ini merupakan garis putus-putus, cuman garisnya ada garis panjang dan juga garis pendek. Yang keempat atau yang terakhir, di situ ada garis bergores ganda. Garis bergores ganda ini juga sama, merupakan garis putus-putus, cuman di situ garis pendeknya dibuat ganda, yaitu yang pertama kita buat garis panjang, kemudian garis pendek, kemudian garis panjang, kemudian garis pendek, baru garis panjang. Jadi garis pendeknya di situ ada 2. Main tebak-tebakan yuk. Mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ ada gambar A dan juga ada gambar B. Dari kedua gambar ini, mana gambar yang paling benar? Nah, yang benar jawabannya gambar A. Di situ bisa kita lihat dalam penggambaran garis, ketika ada garis di pojokan membentuk L, garis di pojokan tidak boleh putus. Ketika kita membuat garis pojokan itu putus, berarti gambar tersebut salah. Gambar yang benar yaitu gambar yang A, garis di pojokan tidak boleh putus. Kemudian gambar yang bawahnya, ada gambar A dan juga ada gambar B. Kira-kira gambar mana yang paling benar? Nah, gambar yang paling benar yaitu gambar B. Sama, ketika kita menggambar garis berpapasan membentuk T, gambar di tengah itu juga tidak boleh putus. Di situ gambar yang tidak putus yaitu gambar B. Jadi jawaban yang benar yaitu gambar B. Gambar selanjutnya, di situ ada gambar A dan juga ada gambar B. Kira-kira gambar mana yang paling benar? Ya, benar. Jadi gambar yang paling benar yaitu gambar A. Di situ garis antara garis lurus dan garis horizontal tidak boleh terputus. Gambar selanjutnya, gambar A dan gambar B, mana yang paling benar? Kita amati dari gambar A dan gambar B.
di situ fokus di gambar titik yang tengah. Nah, dari gambar ini mana yang paling benar? Ya, benar. Jawabannya yaitu gambar B. Selanjutnya, di sini ada jenis garis, keterangan, dan juga penggunaannya. Untuk jenis garis, di sini ada dari huruf A sampai huruf K. Kalian harus bisa memahami masing-masing jenis garis berikut. Kemudian tabel sampingnya, di situ ada keterangan. Keterangan di sini merupakan nama dari garis di sampingnya. Kemudian tabel selanjutnya, di situ ada penggunaan. Penggunaannya di sini merupakan kegunaan dari garis yang dimaksud. Contohnya untuk garis yang pertama. Untuk garis yang pertama, di situ keterangannya garis tebal kontinu. Penggunaannya di situ bisa digunakan untuk dua. Yang pertama untuk membuat garis-garis nyata atau garis gambar. Yang kedua di situ untuk membuat garis-garis tipis. Jadi garis tebal kontinu ini bisa digunakan untuk membuat garis nyata ataupun garis tipis. Yang B di situ ada garis tipis kontinu. Nah, garis tipis kontinu ini kegunaannya ada 7. Yang pertama, bisa digunakan untuk membuat garis berpotongan. Kemudian yang kedua, bisa untuk membuat garis ukur. Yang ketiga, bisa digunakan untuk membuat proyeksi atau garis bantu. Yang keempat, bisa digunakan untuk membuat garis petunjuk. Yang kelima, bisa digunakan untuk membuat garis arsir. Yang keenam, bisa digunakan untuk membuat garis nyata yang dapat diputar. Yang ketujuh, bisa digunakan untuk membuat garis sumbu pendek. Nah, di sini jenis-jenis garis memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada gambar benda kerja. Di gambar kerja di situ ada penggunaan garis tebal dan juga garis tipis. Nah, penggunaannya ini sesuai jenis garisnya. Ketika kita ingin membuat garis nyata, maka di pinggirnya kita buat garis tipis. Ketika kita ingin membuat garis berpotongan atau garis ukur, kita menggunakan garis tipis seperti itu. Jadi masing-masing garis itu memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Silahkan kalian amati jenis garis serta penggunaannya agar dalam pengaplikasiannya kalian tidak salah. Selanjutnya di sini ada contoh gambar benda kerja. Di gambar benda kerja ini, di situ menunjukkan berbagai macam garis. Masing-masing garis di sini sudah saya kasih huruf dan juga angka. Tugas kalian menyebutkan nama garis serta kegunaannya sesuai dengan gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama, di situ ada huruf A, B, C, D, E. Untuk gambar yang kedua, di situ ada huruf 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita perhatikan gambar yang pertama. Di huruf A. Huruf A itu menunjukkan garis apa? Nah, kita menyebutkan nama garisnya, kemudian kegunaannya. Contohnya, untuk gambar yang pertama, di situ huruf A menunjukkan garis tebal. Penggunaannya di situ untuk membuat garis nyata. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B itu merupakan garis tipis. Penggunaannya di sini untuk membuat garis ukur seperti itu.
Silahkan kalian lanjutkan dari A, B, C, D, E, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5. Angka dan huruf gambar teknik. Angka dan huruf gambar teknik ini digunakan untuk memperjelas maksud atau informasi yang disajikan gambar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar ini biasanya digunakan untuk menunjukkan besaran, ukuran, keterangan, ataupun tulisan pada etiket gambar. Untuk semua ukuran, keterangan, dan juga tulisan pada etiket hendaknya dibuat dengan tulisan tangan dengan terang dan juga jelas supaya orang yang melihat gambar kita bisa membaca tulisan yang kita buat. Ciri-ciri yang perlu pada huruf dan angka gambar, yang pertama yaitu jelas, seragam. Yang ketiga dapat dibuat mikrofilm atau direproduksi. Dalam penulisan huruf dan angka, di sini ada berbagai macam aturan. Contohnya, di gambar tersebut ada berbagai macam ukuran huruf dan juga angka. Ketika kita membuat huruf dan angka pada kertas gambar, kita harus menggunakan satu ukuran supaya huruf yang kita buat seragam. Tidak ada huruf yang besar maupun tidak ada huruf yang kecil. Jadi, penulisan huruf harus seragam. Untuk mempermudah penulisan huruf dan angka, bisa kita gunakan mal huruf dan angka supaya tulisan kita lebih bagus. Tulisan ini bisa juga digunakan sebagai hiasan ataupun daya tarik, sehingga gambar kita bisa terlihat lebih rapi dan juga lebih jelas keterangannya, sehingga orang yang membaca gambar kita juga bisa senang karena mudah untuk membaca gambar yang kita buat. Ukuran, angka, dan huruf pada gambar teknik. Ketika kita mulai membuat angka dan huruf, kita harus memperhatikan ukuran, tinggi, dan juga lebar dari angka dan huruf yang kita buat. Selain itu, kita harus juga memperhatikan jarak dari masing-masing huruf supaya jarak yang kita buat sama dan tidak ada jarak yang kejauhan maupun kedekatan. Nah, di sini bisa kita lihat ada standar tinggi huruf yang biasanya dipakai. Di situ ada tinggi mulai dari 2,5, 3,5 sampai 20 mm. Di situ juga ada contoh gambar penulisan angka dan juga huruf. Penulisan angka dan juga huruf ini juga perlu diperhatikan supaya orang yang melihat gambar kita bisa paham mengenai tulisan yang kita buat. Nah, di huruf yang pertama di situ ada tinggi huruf atau H. Tinggi huruf ini diambil sebagai ukuran dasar huruf yang akan kita buat. Nah, huruf pertama ini, huruf I, itu merupakan ukuran dasar. Kemudian, antara huruf besar dan huruf kecil, di situ juga harus ada perbandingan. Contohnya huruf I sama huruf E. Huruf I itu merupakan huruf besar, kemudian huruf E di situ kecil. Nah, perbandingannya di situ, kalau huruf besarnya kita buat ukuran 3,5, maka huruf kecilnya kita buat ukuran 2,5. Selain huruf besar dan juga huruf kecil, kita juga harus memperhatikan jarak tiap huruf. Jarak tiap huruf di sini juga harus sama. Tidak boleh jarak antar huruf itu berbeda karena nanti kelihatannya akan tidak enak atau kurang bagus ketika jarak yang kita buat itu tidak seragam. Selain jarak tiap huruf, ada jarak tiap garis, jarak tiap kata, dan juga lebar huruf.
Mungkin itu sedikit materi terkait dengan jenis garis, huruf, dan juga angka pada gambar teknik. Semoga di video ini kita bisa memahami mengenai aturan garis, huruf, dan angka supaya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya.